Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Jangan lupa tapet dengan penulis seberapa ini. Anda harap santai-santai, slow-slow, jangan bingung ya. PP ku mana PP ku? PP ku sayang, PP ku sayang. Kenapa ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa PP ya? Anda tentunya kena hantam juga dengan PTC ya. Gak usah perlu khawatir, gak usah bingung yang mana PP ini akan mengikuti PTC. PTC longsor juga ikut longsor, PTC-nya terbang juga ikut terbang. Sudah ketahuan ini bukan bear market sayang, tapi ini waktunya bull market. Ada fat food, goncangan sedikit, ada ulah hacker, ada macam-macam. Kita nggak usah mikiri cocok daripada berita-berita mereka media yang punya dia, yang kontrol dia, dengan dimainkan dengan media kontrol, dengan media supaya orang pada berketakutan ya. Kok ada berketakutan? Biar orang pada ketakutan, banting, mereka serok ambil di harga bawah. Juga ETF support juga belum jelas ya akan disetujui dan enggaknya. Jadi ada yang bilang disetujui, ada yang bilang enggak, tapi saya rasa 99% akan disetujui dengan ada berita yang bagus-bagus. Ada yang bilang enggak disetujui, bodoh amat mau ETF support ataupun enggak ETF support. Yang jelas Halping BTC semua akan terbang. Dulu juga enggak ada ETF support, BTC akan terbangkan ngajeng tinggi. Gitu aja pikirannya yang positif ting-ting. Yang penting PP udah jelas mengikuti BTC. Kalau BTC terbang ikut terbang, pasti positif. BTC setelah halving Bitcoin akan terbang, maka PP akan mengikuti terbang. Jadi sangat beruntung sekali yang masuk PP pas malam tadi harga murah 0,018. Jarang sekali PP sampai turun 9%. Penurunan yang sangat luar biasa karena ada hantaman dari BTC. Sekarang harganya mulai berangsur-angsur normal kembali. Saya rasa market cap-nya juga masih di atas 8 triliun. Jadi suatu koin yang mantap untuk investasi di PP. Saya rasa nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Hati-hati sekali, jangan masuk sembarangan meme coin yang belum pernah ada di Binance. Kalau ini di Binance sudah ada, di eseng-eseng Indo juga akan menjamur. Market cap-nya gede, yang mana depth-nya benar, peredaran supply-nya udah beredar semua, data fakta di lapangan yang paling bagus, audit certiknya juga skornya cukup bagus. Jadi nggak usah bingung, waktunya masuk PP, nggak usah perlu takut. Kondisi market turun-turun seperti ini, waktunya kita serok, yang mana juga sebetulnya sudah ketinggalan. Kok ini ada penurunan? Ini suatu rezeki, suatu keindahan bagi kita, yang sebetulnya orang yang cerdas, orang pintar, orang nomor wahid itu masuk kripto itu 1 tahun sebelum halving. Sekarang udah cuan gede. Dari BTC harganya 260 juta, ETH yang harganya 11 juta sudah naik ratusan persen. Mereka udah pada cuan. Kalau sekarang turun hanya sedikit itu hal yang wajar. Mereka TP, jadi nggak masalah, nggak jadi soal. Kalau kita nggak masuk sekarang, mau masuk kapan lagi? Mumpung ada penurunan. Yang mana orang cerdas, orang pintar itu masuk 1 tahun sebelum halving. Ini masih ada 3 bulan lagi, 4 bulan ya, 4 bulan lagi mau halving. Saya rasa waktunya untuk masuk segmen akhir pas ada diskon, ada penurunan. Jadi rezeki untuk Anda, bukan rezeki untuk setan. Jangan diambil pusing, tapi diambil hikmahnya bahwa ini kita dikasih kesempatan harga murah untuk masuk ke koin PP. PP akan jadi good news, akan jadi terbang yang luar biasa dengan peredaran supply yang sudah beredar semua, dengan market cap-nya yang sudah besar, yang mana Trump, orang-orang besar di dunia pada mengenal PP, akan luar biasa, akan jadikan Anda jutawan di kemudian hari. Itu bukan isapan jempol belaka, tapi akan menjadi fakta dan menjadi nyata. Tapi di sini tetap game, masuk uang dikit 1, 2 ataupun 3 juta, nanti akan jadi ratusan juta. Itu adalah suatu strategi atau manajemen yang bagus, yang cerdas ya. Rugi dikit untung besar, rugi dikit untung besar. Itu kalau di meme coin harus motonya seperti itu. Jangan terbalik ya, rugi besar untung dikit, rugi besar untung dikit. Itu salah. Contohnya beli BRIS kok ratusan juta, ketika beli BTC kok cuma 1 juta. Artinya rugi besar untung dikit. Tapi kalau beli meme coin sedikit 1 juta, beli BTC yang ratusan juta, itu yang namanya ya rugi dikit untung besar. Begitu ya manajemennya. Ngerti ya?
sadar ya, waras ya, urusan Randa nanti dulu ya, lagi nggak mood ya, urusannya lagi market longsor, supaya Anda nggak gila, nggak ondal-ondal lompat-lompat di pinggir jalan untuk kebingungan. Masalah market ini nggak usah dikhawatiri, ketika turun barang secara mendadak, turun dalam itu secara histori kita harus cerdas, harus mempelajari, harus melihat, menengok histori di belakang, itu akan cepat ngebannya balik kembali, hanya permainan kotor belaka ya. Contoh, waktu Putin serang Ukraina, jam 6 pagi turun market hancur, nggak sampai sore jam 2 sudah ngeban ke atas lagi. Yang namanya market lagi dimainkan, ada food turun, tapi nanti ada yang serok. Ketika turun begitu cepat, juga ngebannya akan begitu cepat pula. Kalau sekarang kok BTC longsor, ya wajar, sudah untung besar ditambah dengan food yang mana katanya ETF support mau digagalkan segala macam, itu baru rumor-rumor saja. Pengumumannya itu kan nanti tanggal 10, ini pun masih tanggal 4, masih tanggal kupat kapet ya, masih tanggal 4, masih ada waktu 1 minggu ya. Sabarlah, tenang, santai, slow, gak usah gila, stres, dan ondel-ondel. Yang kita main kripto harus mentalnya mental kuat, mental baja, jangan mental tempe mendoan, ngerti ya. Jadi untuk PP ini kurang apa lagi, audit certiknya, skornya bagus, ketahanannya bagus ya, yang mana kepercayaan masyarakatnya pun bagus di atas 91 ya, permodalannya, debtnya juga kuat. Kemarin sudah saya beberkan semua di audit certiknya ya, nilai-nilainya berapa, ketahanan modalnya, mengenai apa namanya kepercayaan masyarakatnya, mengenai segala macam sesuatu yang ada hubungannya dengan data-data dari PP ini yang sudah diaudit certik, itu nilainya positif semua. Makanya investor mau masuk di PP sampai market cap-nya puluhan triliun, artinya dia sudah dengan riset dengan luar biasa. Coba koin-koin sebelah, Binance nggak masuk, audit certik nol. Ya itu koin apa? Berkutakan kayak gitu, Anda mau holding, ya Anda mengholding neraka. Ya, tapi kalau PP mengholding surga ya. Jadi perlu waspada dengan koin-koin, terutama untuk para pemula harus belajar betul. Jangan asal-asalan main masuk saja ya, nanti habis uangnya. Pertama, debtnya harus benar, jangan anonim kalau bisa. Peredaran suplainya udah beredar semua kalau bisa begitu. Market capnya gede, kok listing di mana-mana, dedengkotnya exchange kok, Binance kok masuk di negara kita, di Indo kok ada, di Indodax, ada di toko kripto, ada di Pintu. Jadi dengan secara kita langsung melihat data itu, artinya banyak yang menyukai, banyak yang mencintai, berarti data-datanya bagus dan orang-orang cerdas, orang pintar sudah riset betul-betul dengan riset prabayar. Karena seorang Uwel masuk koin itu gak sembarangan, apalagi meme coin, dia modalnya bukan kecil kayak kita $10, $100, tapi modalnya miliaran. Makanya dia mereka berani masuk PP, berarti PP ada faktor X yang luar biasa, ke depan akan jadikan kita jutawan. Dengan salah satu mantan presiden US yang namanya Trump pun punya koin PP, datanya valid, nggak omong kosong, yang mana mengakibatkan tiba-tiba suplai daripada PP ini beredar semua, habis sudah peredaran suplainya 100% ya. Saya rasa cukup ya, dan bersabar, harga sudah mulai kembali lagi, mumpung ada penurunan yang sangat dalam, waktunya masuk. Rasa nggak perlu takut, nggak perlu ragu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, sambil riset lagi. Momen-momen seperti ini penurunan momen langka, silakan masuk saja karena ini penurunan segmen kedua. Untuk investasi segmen kedua saat ini, karena segmen pertama ketika 1 tahun menjelang halving BTC sudah mulai masuk, sekarang tinggal 4 bulan lagi, malah 3,5 bulan akan halving BTC ya. Kiranya yang belum subscribe, sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.